praktek pengalaman lapangan nanti kita akan mulai dari ujian kompre yang hari ini masih berlangsung, baru pertama kali, hari pertama, dan nanti Senin dilanjutkan. Nah nanti hari Rabu itu sudah mulai PPL Bu Bapak. Jadi Bu Bapak setelah penyegaran juga langsung main ya nanti. Ada yang main di PPL, ada yang main di kategori 2 gitu. Jadi di kegiatan ini nanti diawali dengan ujian kompre. Di ujian kompre nanti kalau peserta lulus maka mereka bisa mengikuti PPL. Kalau tidak lulus berarti mereka bisa remedi dulu. Kalau sudah tidak lulus lagi ya mereka harus berhenti. Kemudian ada pelaksanaan, langkah 8 dan langkah 9. Mengapa di sini diawali dengan uji kompre, Bu Bapak? Uji kompre itu penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini seperti nanti Bu Bapak, karena baru, karena Ibu Bapak nanti dosen dan guru pamong yang akan mendampingi peserta PPG, maka Ibu Bapak nanti akan mulai mengidentifikasi masalah, ya, mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi dari seorang guru nanti harus mampu merancang apa yang terjadi di peserta didiknya sampai nanti berusaha mencari solusi diwujudkan dalam bentuk rancangan pembelajaran. Di sini namanya rencana aksi 1 dan aksi 2. Nah, di dalam nanti diharapkan terkandung pembelajaran-pembelajaran, ada literasi, ada numerasi, ada HOTS dan TPACK. Nah, kegiatan ini nanti harapannya mahasiswa itu ketika diuji kompre itu siap, ya, siap dan cukup kompetensinya untuk praktek mengajar. Jadi Bu Bapak nanti yang bertugas di PPL sebagai guru dan dosen pembimbing di PPL nanti mudah-mudahan menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang sudah siap melakukan pembelajaran. Nah, di ujian kompre itu sebenarnya Ibu Bapak yang kebetulan ini belum masuk di PPG, materi yang dibahas di pendalaman materi sampai perangkat itu mencakup ini Bu Bapak. Jadi ada identifikasi masalah, ada eksplorasi penyebab masalah, ada penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi ini nanti akan dikonfirmasi melalui kajian literatur dan wawancara dengan pakar, dengan teman sejawat, dengan atasan itu untuk meyakinkan bahwa solusi yang ditemukan itu nanti bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, atas kegiatan ini maka nanti mereka membuat perangkatnya, Ibu Bapak. Perangkat nanti sesuai dengan peserta PPG. Peserta PPG yang menerapkan kurikulum Merdeka, mereka merancang pembelajarannya dengan kurikulum Merdeka. Sementara yang masih menggunakan K13, mereka mengikuti dengan format K13. Begitu. Kemudian mereka nanti hanya membuat 2 set Ibu Bapak. Jadi Bu Bapak yang karena ini belum pernah ya. Kalau tahun kemarin yang dibuat itu 3 set, yang sekarang hanya 2 set saja. Dan saya sampaikan kepada Ibu Bapak bahwa dokumen perancangan itu nanti yang K13 itu masih mencakup di LMS disampaikan ada 5 produk. Jadi ada RTP, pengembangan bahan, pengembangan media, LKPD, dan instrumen penilaian. Itu hanya dibuat dalam waktu 3 hari, Ibu Bapak.
Sementara masing-masing satu aksi dibuat 2 kali pertemuan. Maka nanti bagaimana itu nanti Bapak merancang, membekali para peserta ini agar bisa dengan waktu pendek bisa merancang 2 set dokumen untuk dipraktekkan di PPL. Ini kaitannya dengan uji kompre. Untuk kategori 1, ini perjalanannya sampai di sini, Bapak. Sampai di sini baru hari pertama, dilanjutkan hari Senin, kemudian hari Selasa kalau ada yang menuju, hari Rabu, nah itu kita sudah masuk ke PPL. Ini Bapak, berarti peserta PPG nanti kalau ikut PPL berarti yang bersangkutan sudah mencapai nilai 70 minimal ini. Gitu ya. Itu. Ini Ibu Bapak. Jadi mahasiswa yang nanti ikut PPL berarti mereka yang lulus. Nilai minimalnya 70 ya. Yang tidak lulus nanti dengan mengulang mudah-mudahan lulus. Kalau tidak lulus ya selesai Ibu Bapak. Nanti prosedurnya harus mengulang dari awal. Ini saya tidak perlu sampaikan, tetapi barangkali nanti juga yang Bapak dosen, karena uji kompre itu yang mengujiannya dosen, Bapak Ibu dosen yang baru nanti juga perlu mengenal ini, bahwa ketika menguji kompre nanti perlu mengetahui bobot penilaian ujian kompre. Ini ada 10 poin, Bapak. Ini dari komponen yang tadi dirancang. Jadi dari kegiatan identifikasi masalah sampai semua materi sampai TPAJK ini nanti dibahas, kemudian diwujudkan dalam bentuk RPP. Nah ini nanti yang diujikan. Di uji kompre ini yang mereka sudah diminta menyampaikan pembelajaran pendeknya yang terbaik, sehingga tetap ada prakteknya walaupun mereka sudah mengikuti kegiatan peer teaching. Ini uji rubriknya Ibu Bapak. Jadi dari 10 tadi masing-masing ada rubriknya, skor dari 1 sampai 5. Nanti kalau di LMS ini tinggal klik saja Ibu menghendaki bagian yang mana. Ini saya lewat saja ya, ini rubriknya. Nah, sekarang kita berada di sini. Jadi hari Rabu besok, hari Rabu itu peserta sudah masuk di sini. Berarti mereka yang sudah terdaftar di PPL, Ibu Bapak nanti kalau diberi jadwal untuk PPL berarti Bapak sudah berada di sini. Nah, di sini nanti Bapak di sana ada beberapa langkah yang akan dilalui. Ini memang yang saat ini di kategori 1 para guru sudah mengajar luring. Tetapi kita nanti tidak melakukan pembelajaran di lapangan. Sementara nanti mahasiswa yang akan merekam kegiatan pembelajarannya. Kalau memungkinkan kita masuk, ya kita nanti masuk ya. Kemarin kesepakatannya seperti itu. Karena peserta di tahap 1 Ibu Bapak itu dari 30-35 itu hanya 5 yang dari Jawa. Itu pun jauh-jauh Ibu Bapak. Jadi kalau nanti kita disuruh menilai luring itu walaupun pakai pesawat sendiri kelihatannya enggak sampai, enggak menjangkau waktunya ya Ibu Bapak. Ya, kalau Doraemon mungkin bisa. Kalau kita bisa jadi Doraemon itu nanti kita dari Cilacap kemudian ke Kalimantan bisa. Itu gayanya Doraemon ya Ibu Bapak. Tetapi kalau kita secara real atau kalau di bahasa Indonesia itu namanya teks apa ya? Yang kalau anekdot sebenarnya ya dia anekdot kan juga bisa. Ini yang nanti di antaranya di sini ada Pak Rus ya yang baru yang bahasa Indonesia. Ibu Bapak, di kegiatan ini nanti ada kegiatan
mahasiswa, ada kegiatan dosen dan guru pamong, sehingga misalnya di sini ada pendahuluan di hari pertama, hari ke-38, hari pertama PPL, ini melakukan koordinasi dulu tentang apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Tadi sudah dibuat perangkat, tetapi sebelum dipraktekkan kita akan berkoordinasi dulu. Ya, jadi kita akan pastikan karena kemarin yang mendampingi dengan yang mendampingi di PPL berbeda. Maka nanti kita akan siapkan apa yang akan dilakukan mahasiswa, desainnya, kesiapan sarprasnya itu kita berkoordinasi. Maka nanti guru pamong dan dosen akan memfasilitasi itu agar nanti ketika mereka terjun ke lapangan mereka sudah siap, gitu ya. Jadi di sini misalnya ruang kelasnya, sarprasnya, platform yang digunakan itu bagaimana? Karena ini nanti juga mencakup pembelajaran di PAUD, SD, program studi yang khas itu BIKA saja. Kalau program studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika nampaknya tidak ada masalah. Nah, mungkin termasuk kegiatan-kegiatan di sekolah yang di kategori 1 ada sekolah yang sama sekali belum punya LCD, Bapak. Nah, itu nanti Bapak yang akan memberikan masukan pada guru pamong apa yang harus dilakukan agar mereka bisa tetap melakukan pembelajaran yang pemanfaatan teknologinya itu ada. Kalau kemarin memang ada guru yang ya menurut saya kreativitas, tetapi apakah bisa terrealisir dengan baik ya? Karena guru itu mengambil solusi hanya menggunakan laptop. Jadi guru itu memutarkan video di laptop, anak-anak disuruh nonton Ibu Bapak. Jadi yang disampaikan rencana guru itu mereka akan lesehan, kemudian laptopnya di meja, kemudian murid-muridnya itu menonton di bawah begitu harapannya. Ini karena betul-betul guru ini di sekolah yang tidak punya fasilitas. Jadi Bapak yang nanti menjadi dosen pendamping dan guru pamong kalau berada di wilayah yang ada fasilitasnya ya itu bersyukur. Tetapi kita tetap bagaimana mendampingi para guru-guru yang kebetulan sarprasnya sangat minim gitu ya Pak. Ini yang informasi dari pemerintah nanti yang dibantu oleh pemerintah sarprasnya. Tetapi realisasinya itu yang kita tunggu. Kemudian hari kegiatan berikutnya ini nanti praktek itu Bapak. Jadi ini praktek mengajar di kelas. Nanti mereka yang akan merekam kegiatan pembelajaran itu. Nah nanti silahkan guru pamong dan dosen akan sebenarnya di sini memang bisa masuk. Jadi minta link mereka untuk bisa masuk melihat bagaimana pembelajaran mereka. Tetapi jika kondisi darurat tidak bisa, ya kita akan melihat rekamannya. Nah nanti rekamannya itu ada rekaman penuh, mungkin ada rekaman editnya, gitu. Jadi nanti kalau kita mengetahui dari awal kegiatan para guru, kemudian kita nanti akan mengaitkan dengan tadi permasalahan yang diidentifikasi, solusi yang diambil, itu bagaimana. Karena baru saja tadi saya menanyakan ada guru yang mengajarnya itu teks prosedur. Tetapi teksnya itu beda. Sehingga mana prosedurnya? Diada-adakan. Informasinya macam-macam alasannya. Nah, itu yang gurunya mungkin kurang fokus ya. Nah, ini nanti kita pandu Bapak Ibu. Jadi kita siapkan dulu apa yang harus dilakukan mahasiswa dalam rangka PPL. Ini kegiatannya. Jadi ada persepsi. Persepsi ini kalau guru-guru yang di lapangan itu memang ada beberapa yang belum paham. Persepsi menurut mereka itu hanya begini. Salam
berdoa, presensi, itu namanya apersepsi, Bapak. Ya, jadi ternyata mereka ketika ditanya apersepsi itu apa? Itu Bu, pokoknya kita memberi salam, kemudian kita berdoa, kita basa-basi menanyakan kabarnya, itu katanya apersepsi. Nah, saya yakin Bu Bapak sudah paham apersepsi itu, karena di dalam pembelajaran apersepsi itu penting. Apersepsi itu akan menyiapkan peserta didik untuk siap belajar. Ya, secara psikologis anak itu siap belajar. Maka kalau guru menyampaikan materi pertama kali kok yang disampaikan teori, itu nanti pasti ada kendala. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa guru ketika mengajar anak-anak hari ini akan belajar teks negosiasi. Ini mohon maaf saya contohnya bahasa Indonesia karena memang saya dari bahasa Indonesia. Itu kalau sudah seperti itu muridnya tidak nyambung, muridnya otomatis siap. Tetapi ketika guru itu mengganti dengan cara, misalnya anak-anak pernah belanja ke pasar misalnya, kemudian pernah tidak tawar-menawar. Nah, konsep itu akhirnya anak-anak itu mengalir untuk bisa masuk ke pembelajaran yang interaktif. Itu diantaranya Bapak. Jadi bahkan istilah ini disamakan dengan kata apresiasi dengan persepsi. Tetapi ada yang menulis keliru lagi sudah. Jadi istilah ini memang istilah yang ada kemiripannya. Kalau apresiasi itu memang beda ya. Apresiasi itu kan memberikan penilaian penghargaan. Gitu. Ini aktivitas selanjutnya juga Pak. Jadi nanti mensimulasi siswa untuk mengidentifikasi alternatif solusi, kemudian untuk kerja kelompok, membimbing siswa, nanti kita yang masuk. Kemudian mengarahkan kelompok siswa berdiskusi, ini yang dari aktivitas mahasiswa di dalam kelas ini nanti sudah mencerminkan pendekatan saintifiknya. Nanti tinggal model PBL, PJBL-nya. Memang ada beberapa yang memilih bukan PBL dan PJBL. Mereka punya argumentasi, karena kalau dengan PBL, PJBL kok tidak berhasil menurut guru berdasarkan kondisi peserta didiknya. Sehingga ada yang memilih picture-in-picture, dengan picture-in-picture ternyata menuntun anak-anak untuk masuk ke materinya, ya sudah memungkinkan bisa. Begitu. Nah, dari sini nanti Bu Bapak tagihannya desain praktik pembelajaran inovatif. Ini artinya perangkat tadi Bu Bapak, perangkat yang tadi Bu Bapak konfirmasi ke mahasiswa itu menjadi tagihan. Ini nanti yang diunggah di LMS. Gitu. Ini lanjutannya Ibu Bapak, jadi nanti akan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Kita juga masih mengikuti dosen dan guru pamongnya, kemudian menganalisis hasil penilaian. Nah, nanti setelah pembelajaran, guru pamong, dosen dan mahasiswa bisa bertemu untuk mengkonfirmasi kegiatan, istilahnya konferensi istilahnya. Nah, nanti di sini ada tagihan juga. Produknya adalah hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatan. Jadi hasil penilaian yang dilakukan oleh siswa yang diajar oleh mahasiswa PPG. Kemudian di pertemuan berikutnya, mahasiswa ini pembelajarannya sudah selesai. Kemudian mahasiswa nanti rekaman utuhnya ada link rekaman utuh yang nanti diunggah di LMS. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengedit video pelaksanaan pembelajarannya berdurasi antara 10 sampai 15 menit. Nah, ini nanti akan guru pamong, dosen bisa membekali bagaimana mereka melakukan editnya. Pertama, mereka pasti akan belajar
model mengeditnya menggunakan apa. Ini mereka kalau bekerja sama biasanya mereka langsung mudah untuk bisa memiliki media untuk mengedit video. Itu paling tidak proporsional ya Bapak antara pembukaan, inti dan penutup. Nah, nanti harapannya dengan video pendek itu pembelajaran secara utuh itu bisa dilihat oleh dosen. Nah, ini nanti kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah ini nanti tagihannya. Jadi guru peserta EPG akan mengunggah video yang sudah diedit ini ke LMS. Pokoknya kegiatannya yang nanti sudah terekam adalah di LMS. Begitu juga Ibu Bapak nanti setiap kegiatan PPL ini ada 7 JP Ibu Bapak. Jadi bagaimana Ibu Bapak nanti akan memanfaatkan fasilitas di LMS itu untuk kegiatan PPL. Jadi PPL kalau nanti Ibu Bapak tidak mengikuti pembelajarannya, paling tidak memutar video aslinya dulu, itu berapa jam? Kalau SMP ya sekitar 80 menit, kemudian kalau SLTA 90 menit. Nah, ini nanti dari kegiatan itu nanti kita akan konfirmasi. Kadang-kadang guru mengajar itu tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu kurang tepat misalnya. Ini karena konsepnya yang berbeda atau keliru. Nah, nanti akhirnya mereka akan menyampaikan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi kalau sudah melakukan pembelajaran nanti ada masukan, kemudian diskusi dosen dengan guru pamong yang nantinya mereka akan memperbaiki. Mereka akan melakukan tindak lanjut. Kalau saya melakukan kesalahan demikian, maka nanti apa yang harus diperbaiki? Karena namanya pembelajaran itu pasti mengalami suatu proses. Rencana dibuat, tetapi ketika sudah dipraktekkan, belum tentu hasilnya sesuai dengan rencana. Karena faktor yang ada di kelas itu beragam. Jadi memungkinkan sesuatu itu terjadi di lapangan. Saya yakin Ibu Bapak, dosen maupun guru pamong mengalami semua itu ya. Nah, kalau sudah selesai itu satu rangkaian pembimbingan PPL, putaran 1 selesai. Kemudian nanti lanjutannya adalah sama. Di hari ke-50 sampai 61 sama seperti tadi. Dari 38 ya sampai selesai. Jadi nanti ini ada PPL 1 dan ada PPL 2. Tadi PPL 1, nah ini nanti adalah PPL 2. Jadi ada 2 kali pembelajaran mempraktekkan 2 perangkat yang sudah dibuat. Itu. Nah, kalau sudah, nanti hari berikutnya adalah ini. Ya, saya perlu sampaikan, saya sampaikan ini Bapak. Begini, di setiap rencana aksi itu ada 2 kali pembelajaran Bapak. Jadi setiap perangkat itu diajarkan 2 kali pembelajaran, 2 kali pertemuan. Jadi 2 kali 4 kali 40 menit atau 4 kali 45 menit. Jadi ini yang aksi ketiga, kemudian yang di aksi keempat, sama putarannya. Nah, ini rubriknya Ibu Bapak, rubriknya ini campuran antara K13 dengan kurikulum merdeka. Ini ada capaian pembelajaran, ini berarti kaitannya dengan kurikulum merdeka. Yang KD ini masih berkaitan dengan kurikulum K13. Ini sudah ada rubriknya, nanti kalau di LMS Ibu Bapak tinggal klik kondisi peserta itu yang tepat diberi nilai skor yang mana. Seperti itu.
Rubrik, lanjut rubrik. Panjang Ibu Bapak, rubriknya itu kalau tidak salah 25 poin. Ini sama dengan rubrik untuk menguji guru-guru yang nanti di ujian kinerja di UPIN. Ini panjang rubriknya. Ini penuh rubriknya kalau yang. Nah, dah selesai Ibu Bapak. Nah, kegiatan berikutnya ini yang baru Ibu Bapak. Ada kegiatan yang baru yang di tahun kemarin tidak ada. Jadi best practice-nya guru. Jadi nanti guru yang sudah mengajar itu ketika mengalami sesuatu yang baik, yang terbaik, mungkin dengan media yang dipilih itu guru merasakan, oh media saya itu ternyata memberikan hasil belajar siswa bagus. Kemarin ada yang mengajarkan menulis cerpen, itu medianya melukis dengan pasir itu Bapak. Jadi melukis dengan pasir itu ini lukisan yang bercerita. Jadi lukisan dengan pasir itu kalau siswa pertama pasti tertarik, kedua dia harus menyimak betul perjalanan pelukis ketika menyampaikan lukisannya. Karena lukisan itu sekali ini nanti menyampaikan suatu sosok orang itu nanti melakukan kegiatan apa, di sana juga digambarkan karakter dengan wajahnya. Itu akhirnya nanti mereka bisa. Memang kalau sekali putar dari guru itu belum bisa. Kalau ini nanti hasilnya bagus, nah itu bisa dijadikan sebagai best practice-nya guru di dalam mengajar ya, menggunakan media. Nah, apa nanti yang harus dilakukan ketika membuat komponen produk praktik baik? Situasi, ya, kondisi yang melatar belakangi masalah. Mengapa praktik ini penting dibagikan dan apa yang menjadi peran tanggung jawab guru itu di dalam praktik. Jadi misalnya tadi saya contohkan, ketika guru tadi menggunakan lukisan pasir, itu kok betul-betul bisa menghasilkan cerita pendek seperti yang diharapkan guru. Nah ini nanti guru pasti punya latar belakang. Anak itu kalau disuruh membuat cerpen mungkin sulit. Nah, akhirnya ketika dengan ide kreatif guru itu, anak dengan mengikuti alur pelukis tadi bisa menjadi suatu cerita. Walaupun hasilnya belum maksimal, tetapi kalau anak bisa dituntun ke sana, nah inilah praktik baiknya guru. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, ini misalnya, ternyata kalau saya membuat lukisan pasir, ini kan kita video ya, YouTube-nya ada. Berarti kalau YouTube itu guru bisa mencari sendiri. Jadi mungkin tidak perlu melibatkan banyak orang. Tetapi kalau dia memutar video tidak bisa, nah ini perlu bantuan. Ada guru-guru yang putar video tidak bisa. Gitu. Kalau nanti memerlukan sarpras yang melibatkan sekolah, ya itu untuk bisa menulis cerpen tadi ternyata perlu fasilitas misalnya. Nah ini perlu kerjasama dengan pihak sekolah. Nah ini siapa saja yang terlibat bisa dituliskan. Kemudian aksinya adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Langkah untuk menghadapi tantangan. Jadi apa yang harus dilakukan guru ketika menghadapi tantangan, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, apa saja sumber dayanya, materi yang diperlukan, nah ini aksinya. Jadi ini kegiatan prakteknya, kalau tadi sudah prakteknya, itu nanti dari rekaman video bisa digunakan untuk meninjau kembali sebenarnya apa yang dilakukan. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Jadi kalau ibu bapak tadi misalnya melakukan suatu tindakan, ini kemarin tadi kan diawali dengan masalah, kemudian ada solusi, ada prakteknya. Kalau dengan masalah tersebut, dengan pilihan solusinya, ternyata dicoba dengan model misalnya, kok hasilnya belum berhasil, nah itu perlu dikaji. Faktor penyebab tidak berhasil itu apa?
Kalau berhasil ya berarti langkah yang dilakukan itu apa, hasilnya yang efektif itu bagaimana, kemudian mengapa kok bisa berhasil, nah nanti disampaikan di dampaknya. Kalau belum berhasil ya nanti perlu dikaji faktor penyebabnya apa, nanti perlu dicoba lagi sehingga nanti bisa memberikan hasil yang terbaik. Tetapi kalau belum ya kita harus coba dengan cara lain, mungkin dengan medianya yang perlu ditinjau kembali atau dipadu dengan model pembelajaran yang inovatif. Begitu. Nah, nanti kegiatan terakhir adalah refleksi. Refleksi dari kegiatan pembelajaran. Dari mengajar 1-2 itu nanti kita akan merefleksi. Jadi kegiatan mahasiswa adalah merefleksi keseluruhan kegiatan pelaksanaan pembelajaran, kemudian menganalisis ini tadi, ya dengan situasi, tantangan, aksi, refleksi ini start tadi, guru dan dosen mendampingi. Nah, ini nanti tagihannya adalah ini. Sudah ada formatnya Ibu Bapak, nanti ada RK, di sana sudah ada formnya, kemudian mahasiswa mengisikan. Nah, ini contohnya nanti sebentar. Nanti mempresentasikan hasil lagi yang dibuat oleh guru yang mengajar. Nah, ini LK 3.1-nya. Jadi nanti formnya seperti ini. Best practice-nya tadi seperti ini. Jadi lokasinya di mana, lingkup pendidikannya, tujuan yang ingin dicapai, penulisnya siapa, tanggal penulisnya adalah peserta PPG. Nah, situasinya nanti ditulis di sini. Nah, ini tadi isinya keterangan yang tadi. Nanti harus diisi sesuai dengan apa yang menjadi sesuatu yang baik dari peserta PPG. Kemudian rubrik penilaian praktik baik. Nah, ini nanti penilaiannya itu Bapak. Jadi laporannya ini laporan praktik baik terdiri dari semua komponen. Ada berapa komponen Bapak? Jadi ada 4 tadi. Kalau terpenuhi semua berarti ini. Tetapi nanti perlu kita lihat nih, bahasanya baik dan benar. Ini bahasanya kurang baik. Ini komponennya tidak lengkap. Seperti itu. Nah, terakhir Ibu Bapak akan menilai. Menilainya di LMS Ibu Bapak. Jadi di sana ada form penilaian, ada jumlah mahasiswa yang dibimbing. Ibu Bapak nanti memberikan penilaian seperti ini penilaian. Di sana otomatis Ibu Bapak di LMS nanti tinggal klik, nanti jumlahnya bisa dicek. Di sana ada nilai yang bisa dilihat. Kalau Ibu Bapak sudah klik menemukan jumlahnya belum memadai ya dicek kembali, mungkin ingin menghendaki nilai berapa bisa diulang. Kalaupun sudah dikirim pun nanti bisa diperbaiki. Demikian Ibu Bapak informasi tentang praktek atau PPL di PPG. Begitu Ibu Bapak, terima kasih. Kalau ada yang ingin disampaikan monggo. Ini kemarin contoh dari, ini ada contohnya. Tujuannya, kemudian penulisnya, ini kebetulan kelompok ya. Begitu Ibu Bapak, kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. Jadi kalau saya sendiri itu maksudnya ke aspek pengembangan diri ya, bukan ada kompetensi yang pas ya, termasuk internalisasi nanti jadi. Ada Bapak yang ingin Pak Bu Kus Wahyuningsih, monggo Ibu. Ya Bu, terima kasih penjelasan tentang teknik pelaksanaan PPL ya. Ini alurnya kan misalnya kita mempermudah menyampaikan ke ke peserta PPG dari alurnya misalnya akar permasalahannya dalam pembelajaran bahasa Inggris nih, itu ada kendala di keterampilan speaking misalnya. Nah nanti langsung di PPL-nya itu apakah ya runtut untuk mengatasi keterampilan berbicara atau bisa prakteknya di luar itu. Terima kasih. Ya, langsung saja baca ya Bu ya Bu. Jadi
mereka membuat perangkat itu kan berangkat dari identifikasi masalah ya Bu. Nah, identifikasi masalah itu kalau masalahnya nanti diberbicara ya kita mengatasinya kalau bisa diberbicara Bu. Ya, jadi nanti misalnya ya, jadi kalau masalah anak itu di keterampilan berbicara, bagaimana guru itu entah menggunakan model, entah menggunakan media sehingga mereka itu nanti bisa berbicara, itu harapannya. Jadi ini nanti kan begini Bu, ketika guru sudah memilih solusinya menggunakan model, maka mahasiswa nanti akan mengkonfirmasi pendapatnya itu Bu. Jadi akan mengkaji teori Bu, kajian literatur, kemudian akan wawancara dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah atau pengawas atau pakar itu. Jadi nanti apakah solusi yang akan ditempuh itu dari kajian teori ada, bisa. Kemudian ketika wawancara mungkin guru-guru itu ingin menyampaikan pendapatnya, mungkin yang sudah punya pengalaman menyarankan apa seperti itu. Jadi nanti akhirnya kalau nanti ada dari beberapa saran dari grup pihak yang diwawancarai, memungkinkan dia akan mengembangkan bagaimana solusi yang akan ditempuh. Mungkin guru PPG ini hanya akan menentukan media saja, tetapi ketika dari hasil kajian, kemudian dari hasil wawancara, diminta untuk akan hasilnya akan bagus ketika dipadukan dengan modelnya, dengan materinya. Itu ya nanti bisa itu dicoba. Nah, itu nanti yang akan dibuat rancangan Bapak. Nah, rancangan itu nanti yang akan dipraktekkan. Jadi ketika PPL itu sudah mempraktekkan rancangan yang sudah dibuat oleh mahasiswa yang selama ini didampingi dosen dan guru pamong. Gitu, Bu. Ya, ya, terima kasih Bu. Pak Suwarno Widodo, Bapak Insinyur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan membuat rancangan pembelajaran yang inovatif tadi. Kalau nggak salah dengar, karena suaranya sayup-sayup, harus menggunakan teknologi modern. Ya. Padahal misalkan tadi diceritakan oleh Ibu masih banyak sekolah-sekolah yang cara sabrasnya sangat terbatas. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan kearifan lokal atau potensi yang ada di lingkungan itu? Apakah ini termasuk perencanaan pembelajaran yang inovatif? Ya, terima kasih Pak Warno. Jadi memang saya menghadapi sendiri ada guru yang sebenarnya pengen Pak menggunakan itu, tetapi sekolah itu tidak punya, sehingga guru itu ya menempuh dengan ini tadi, dia memberikan memutar laptop, video di laptopnya, anak-anak disuruh nonton seperti itu. Kebetulan guru ini punya murid yang tidak banyak, sehingga ketika menempuh dengan cara itu minimal dia bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada fasilitas itu, kemudian menggunakan kearifan lokal, kalau kearifan lokal itu memang bisa memanfaatkan teknologi ya bisa. Tetapi kalau tidak itu sebenarnya nanti masuknya di media interaktif ya, media interaktif. Jadi guru bisa menggunakan atau memanfaatkan kearifan lokal itu, tetapi lebih dekat untuk menciptakan pembelajaran interaktifnya. Kalau dikatakan dengan pembelajaran yang berteknologi mungkin belum bisa. Tetapi sekarang memang kearifan lokal sudah di YouTube-kan, sehingga kalau ini hanya masalah teknologinya ya Bapak. Jadi kalau memang fasilitas internetnya ini belum bisa, nah ini nanti guru yang membantu bagaimana mendownloadkan, bahkan bisa dijadikan materi di laptop, di HP mereka. Guru yang harus kreatif membuat media atau mencari media yang nanti bisa dimanfaatkan di HP-nya. Minimal itu dimanfaatkan di HP-nya. Jadi nanti misalnya kearifan lokal itu sekarang sudah ada di YouTube, di media elektronik, maka itu bisa dibantu oleh guru, di-download, diunduhkan, kemudian nanti dikemas di pembelajaran yang menggunakan HP, minimal tetap bisa menggunakan IT.
Ini minimalis ya Pak ya. Begitu mungkin ini yang ahli media ini dan teknologi ini ada Pak itu, ada Pak Aryo itu. Begitu Bapak. Masih ada lagi Bu Bapak, saya buka chat ya. Ya, mohon maaf tadi ada suara yang mengganggu Bapak. Masih ada Bapak Ibu yang ingin mengkonfirmasi mungkin? Karena Ibu Bapak dalam waktu singkat akan bertugas. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya yakin karena Ibu Bapak ini sudah menjadi guru senior yang pengalamannya banyak, kalaupun ada perubahan itu hanya tinggal menyesuaikan dan kita nampaknya menjadi orang-orang yang adaptif, yang mudah menyesuaikan adanya perkembangan atau perubahan berikutnya. Terima kasih Ibu Bapak atas atensinya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan Bapak Ibu untuk menjalankan tugas sebagai dosen dan guru pamong di PPG UKRIS. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan oleh Pak Aryo, Mas Yoyo. Pak Aryo, Mas Yoyo. Nanti ada materi terakhir dari Mas Yoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung. Oh, ternyata Mas Yoyo sudah di samping saya. Nggak kelihatan Ibu Bapak. Ya, langsung aja. Ya, semangat, langsung saja cepat. Malam minggu ya Pak, Bu? Belum Bu, masih Sabtu Bu. Sabtu malam minggu Pak Nizar. Pak Nizar kok baru ikut ya? Besok lu ngomong aja ya, biarkan Ya. Mas Yoyo kilat. Cepat ini, enggak 5 menit selesai ini nanti. Baik, terima kasih Bu Mimin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak. Sepertinya masih semangat untuk selesai. Ya, semangatnya untuk selesai Bu Mimin. Selamat sore. Saya spesialis penutupan terakhir. Jadi di sini saya nanti akan menjelaskan mengenai aplikasi untuk kegiatan yang PPG di SIM PKB maupun di LMS-nya. Saat ini saya sudah mendaftarkan akun di PPG 2022 ini dari dosen maupun guru pamong. Untuk khusus guru pamong, untuk yang Kemdikbud nanti akses SIM PKB-nya menggunakan nomor UKG, kemudian untuk yang dari Kemenak menggunakan NPK begitu. Nah, untuk Bapak Ibu dosen kemarin kan sudah mengisi form ya. Untuk mengisi form itu sudah saya daftarkan, kemudian akun nanti monggo bisa japri karena ini akun sifatnya pribadi, jadi akun nanti akan saya share beberapa yang yang saya ketahui sudah saya kirim juga, tetapi ada yang belum mungkin, jadi mohon nanti kepada Ibu Bapak dosen bisa japri ke saya, baik yang dari UKRIS maupun dari luar UKRIS juga japri. Nanti mohon untuk mungkin saya minta ke koordinator untuk share nomor saya biar bisa saya distribusikan untuk akunnya begitu. Nah, baik Ibu Bapak, untuk aplikasi SIM PKB sendiri nanti sebagai platform untuk menuju e-learning-nya begitu. Nah, kalau ini sebenarnya sebagian sudah pernah mempunyai akun SIM PKB, jadi saya rasa sudah terbiasa juga untuk isian card-nya seperti apa saja dan seterusnya begitu. Nah, Ibu Bapak, ini tampilan nanti
ketika login di SIM PKB. Jadi untuk masuk sendiri, kalau di apa namanya di PDF yang saya kirimkan username dan password itu tidak bisa diakses. Aksesnya bisa ini melalui ppg.simpkb.id. Nah, nanti akan ada username dan kata sandi yang harus dimasukkan. Silahkan nanti masukkan sesuai dengan username dan password yang sudah saya sharekan begitu. Nah, untuk selanjutnya nanti card-nya sebenarnya ada macam-macam karena SIM PKB mengakomodir beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya ada PPG Prajabatan. Jadi saya juga terlibat di PPG Prajabatan, maka ini tampilannya pun akan ada card di PPG Daljab dan PPG Prajab. Nah, card-nya ada macam-macam karena di sini saya sebagai admin, jadi saya mengelola ada peserta, ada dosen, guru pamong, dan juga penjadwalan gitu. Tapi nanti untuk Ibu Bapak masing-masing tampilannya akan berbeda. Nah, nanti kalau sudah login, silakan nanti akan ada muncul card-nya seperti ini, kelas diklat begitu, atau LMS e-learning biasanya begitu. Nanti silakan untuk ini untuk apa? Untuk masuk ke LMS-nya begitu. Nah, sebelum ini, sebelum ke sini nanti Ibu Bapak yang baru saja terdaftar di SIM PKB, silakan untuk mengedit biodata, mengisi biodata di dalam SIM PKB-nya. Nah, untuk e-learning sendiri, silakan nanti masuk ke kelas diklat. Dan di sini nanti tampilannya akan ada kursus yang diikuti atau course-nya begitu. Ini di sini tampilannya adalah di diklatku begitu. Nah, ada beranda, ada diklatku, ada halaman SIM PPG. Nah, halaman SIM PPG itu nanti kembali ke sini lagi begitu. Nah, untuk kelas diklat sendiri nanti munculnya kalau sekarang by jadwal. Misalkan ini di hari ini tanggal 20 terjadwal apa, begitu nanti sesuai jadwalnya masing-masing. Karena saya mengenrolnya juga sesuai jadwal. Nah, cepat aja nggih. Nanti kalau sudah masuk e-learning ini, SIM e-learning-nya, silakan nanti diklik di tautan modul. Tetapi nanti tampilannya tidak begini ya. Mungkin kalau ini ada jadwal nanti di sebelah kiri. Bentuknya sama, hijau, kemudian ada gambar ini kayak link ini. Cuman nanti bentuknya bulat gitu. Ini tampilan yang dimiliki oleh admin. Selanjutnya nanti Ibu Bapak LMS-nya akan seperti ini. Nah, isiannya apa aja? Nanti ada master apa namanya kursusnya ini, course-nya ini, kemudian ada peserta partisipan di dalam kelas itu siapa saja, termasuk dosen, guru pamong, dan juga peserta. Kemudian ada grade atau nilai nanti untuk memantau apakah sudah dilakukan penilaian atau belum. Dan nanti konten yang ada di dalam PPG sendiri begitu. Nah, konten itu nanti ada isiannya web meeting, kemudian ada diskusi, ada refleksi, dan juga ada jurnal. Nanti bisa dipelajari sambil berjalan ya Ibu Bapak, dan nanti dalam pelaksanaannya nanti perjalanan PPG itu akan ditemani oleh admin LMS yang akan membantu Ibu Bapak ketika ada kesulitan. Misalkan ini saya kok nggak bisa masuk di sini, mungkin nanti akan dibantu oleh admin LMS begitu. Nah, ini merupakan tampilan dari partisipan atau pesertanya. Jadi di sini ada perannya apa sebagai pengajar atau sebagai siswa, atau kalau nanti sistemnya kalau sekarang sudah terdeskripsi dengan jelas, misalkan ngajar di pendalaman materi ya sebagai dosen PM begitu. Kalau di perangkat ya dosen PP begitu perannya. Dan nanti grup apa saja yang sudah diikuti di sini nanti ada akses terakhir kayak di WA itu terakhir akses kapan juga ada. Nah, nanti ada statusnya di sini. Kalau ada status suspend artinya dikeluarkan dari kelasnya begitu. Nah, ini untuk grade-nya, untuk nilai ini melihat nilai-nilai setiap tugas dari siswanya. Nah,
Tadi saya sampaikan web meeting ya. Web meeting kalau kita di UPRIS menggunakan Google Meet, jadi nanti untuk Google Meet sendiri akan diberikan akun Google Meet ke masing-masing dosen agar bisa digunakan untuk web meeting dengan siswa. Nah, sebenarnya kalau di sini ada dua, ada URL itu nanti untuk Zoom, misalkan kita pakai Zoom, cuman karena lebih memudahkannya kita untuk time spend itu di Google Drive, jadi kita lebih memilih dengan menggunakan Google Meet yang nanti sudah langsung otomatis tersimpan di Drive. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, kayak gambar kamera ini untuk Google Meet, kemudian ada diskusi, ini diskusi begini, kemudian ada segmen atau tugas dari siswanya nanti seperti ini. Nah, ini untuk Gmeet-nya, Gmeet nanti sepertinya sudah terbiasa ya untuk Ibu Bapak dosen. Jadi nanti yang dapat Gmeet hanya Ibu Bapak dosen ya. Nanti untuk Bapak Ibu guru bisa mengikuti dengan join saja begitu. Nah, untuk Gmeet sendiri caranya nanti tinggal memasukkan linknya untuk link yang sudah dibuat di dalam konten yang akan digunakan untuk web meeting. Caranya tinggal dari tadi ini ke sini tinggal diklik saja ini. Kemudian ada tombol setting di sini. Nanti pilih edit setting. Kemudian masukkan aja ini untuk room URL-nya yang sudah dibuat. Nah, cara membuatnya untuk Gmeet sendiri nanti dari akun itu pastikan akun yang digunakan adalah akun yang kita berikan. Nah, tinggal rapat baru, kemudian buat bisa rapat instan, bisa rapat untuk nanti, tinggal di copy linknya, terus kembali lagi ke link tadi yang memasukkan ini tinggal disimpan begitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini ada diskusi, chatting, jadi kemudian ada segmen tugas yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa. Nah, untuk segmen sendiri menilainya nanti tinggal diklik saja di bagian untuk yang pengumpulan tugas. Nah, ini nanti ada penjelasan jumlah pesertanya berapa, kemudian telah diajukan itu artinya yang mengumpulkan berapa dan yang belum dinilai berapa. Di sini nanti ada semuanya. Tinggal nanti untuk menilainya tinggal nilai atau lihat semua ajuan. Gitu. Ada dua cara masuk. Sebenarnya sama saja. Nah, ini untuk penilaian. Dan kemudian, bentar ya, nah ini sama sebenarnya, cuman ini yang di kategori 2. Bentar, ini ada yang dangdutan. Saya mute dulu ya, mohon maaf. SIM PKB-nya nanti seperti ini, yang seperti saya sampaikan tadi, ini identitas penggunanya di sini siapa, yang namanya siapa, kemudian peran penggunanya dia sebagai apa ada, fiturnya ada, ini card-nya nanti, dan seterusnya. Ini yang tadi saya sampaikan SIM learning-nya begini. Ini hanya kalau ini dimiliki oleh admin begitu. Nah, berkaitan dengan apa namanya kegiatan PPG ada time spend yang harus dipenuhi ya Ibu Bapak, sudah disampaikan tadi di apa namanya di materi-materi sebelumnya bahwa ada sinkronus dengan 3JP dan juga asinkronus antara 3 dan 4 JP juga begitu. Nah, ini nanti time spend itu hanya bisa diakses saya sebagai admin dan nanti akan saya share misalkan untuk kebutuhan pelaporan begitu. Jadi nanti untuk time spend sendiri adalah sinkronus dan juga asinkronus. Nah, kebanyakan sinkronus nanti link rekaman yang sudah dibuat maka harus ditempelkan di jadwal. Nah, nanti sambil jalan ya Ibu Bapak yang untuk
menempelkan link rekaman. Jadi akan muncul di situ time-nya berapa, yang harus dipenuhi berapa, itu ada. Nah, untuk yang asinkronus, nah ini permasalahannya banyak dari asinkronus itu yang tidak memenuhi time span-nya. Kalau sinkronus minimal 3 JP itu 1 JP 50 artinya 150 ya 2,5 jam lah. Misalkan pagi kita pengantar sekitar 1 jam, kemudian siangnya 1,5 jam itu sudah memenuhi. Tetapi kalau saya lihat di KPI ini untuk time span sendiri asinkronusnya sangat minim. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak. Di diskusi, kemudian juga ada dikoreksi. Cuman kan kalau dikoreksi lebih banyak membaca. Setelah membaca, menilai, baru pindah kan begitu. Ada yang dari dosen yang nyamannya tak unduh dulu nih, nanti mau tak isikan nilainya nanti, begitu juga ada. Dan itu tidak tercatat sebagai asinkronus begitu. Jadi nanti banyak alternatif. Nah, sebenarnya memang pemenuhannya ya harus asinkronus 3 JP itu. Tetapi banyak cara dosen ketika chatting ada koreksi seperti itu lebih nyaman di-download. Maka kalau download kan offline, tidak ada aktivitas, maka tidak tercatat di LMS begitu. Nah, kemudian ini untuk admin ya. Ini LMS-nya untuk yang kategori 2 nggih, Ibu Bapak. Ini tadi sepertinya juga sudah disampaikan di awal, langsung saja skema ini sudah langsung ke LMS. Nah ini platform pembelajar PPG-nya nanti seperti ini tampilannya, ada pendahuluan, karena ketika kegiatannya ada 3 pokok yaitu pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran dan praktik pengalaman lapangan, maka di sini sudah ada di dalamnya dan termasuk mengakomodir uji komprehensif. Nah, saat ini di kategori 1 sendiri sudah berjalan untuk uji komprehensif hari ini Senin, dan jika ada yang mengulang nanti di hari Selasa. 3 hari untuk jadwal. Nah, ini untuk pendalaman materi ada 6 SKS di kategori 2, kemudian di perangkat ada 5 SKS, di PPL juga ada 7 SKS. Ini sudah disampaikan tadi di awal. Dan selanjutnya ini di pendalaman materi, isiannya ya ini ada identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Ini mengakomodir dari yang tadi sudah disampaikan di materi di awal ya Ibu Bapak. Dan di pengembangan perangkat nanti ada eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Ini sekilas saja nggih Ibu Bapak, ini uji kompre dan praktik PPL juga nanti isinya juga itu. Nah, kaitannya LMS itu Ibu Bapak lebih banyak nanti praktek. Ini saya praktikkan aja untuk yang dari login SIM PKB. Bentar ya, saya coba untuk SIM PKB ini. Saya share screen aja. Nah, nanti untuk login sendiri Ibu Bapak dengan ppg.simpkb atau banyak jalan, tapi ini saya rasa yang ppg simpkb lebih cepat, lebih jarang ada maintenance juga. Nah, username tadi sudah saya share sama passwordnya. Kalau yang belum silakan nanti japri ke saya. Nah, ketika masuk nanti tampilannya seperti ini ya Ibu Bapak. Jadi ada identitas pengguna nanti di sebelah kanan ini. Kemudian ada fiturnya apa saja yang di dalam ini. Kebetulan di sini saya ada kelas diklat dan penyegaran LMS. Ini akun admin LMS ya. Kemudian di kelas diklat ini penyegaran, untuk penyegaran silakan nanti bisa dicoba-coba di situ kalau sudah didaftarkan di penyegaran. Nah, di kelas diklat nanti ini untuk menuju SIM e-learning-nya. Jadi Ibu Bapak masuk ke sini SIM kelas diklat. Nah, di kelas diklat nanti ada 2 pilihan ya Ibu Bapak. Ada Kemdikbud, ada sama Universitas PGRI Semarang. Nanti silakan pilih penjadwalan yang di UGRIS. Kalau di Kemdikbud belum ada dijadwalkan.
pilih di sini. Gimana kalau terlanjur memilih di sini, nanti tinggal dipilih ini, tinggal di switch aja ini yang di boot, dipilih aja yang Universitas PGRI Semarang. Nah, tampilannya nanti seperti ini, ada beranda, ada diklatku. Nah, ini halaman SIM PPG merupakan halaman awal tadi. Kemudian tinggal pilih diklatku. Nah, nanti Bu Bapak di sini ada jadwal sebenarnya, ada jadwal. Nah, jadwal itu ada tanggal berapa, di mana, di pendalam materi kah, atau di perangkat, atau di mana. Tinggal nanti klik tautan LMS-nya. Biasanya di sebelah kiri ya. Dan nanti di sini akan ada tempat menempelkan rekaman. Jadi Ibu Bapak wajib menempelkan rekaman bagi dosen ya, bagi dosen. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini yang LMS kategori 1. Sama sebenarnya, cuman memang waktunya lebih panjang dan juga SKS-nya lebih banyak begitu. Nah, ini sama isiannya Ibu Bapak. Di pendalaman materi nanti ada pendahuluan, di sini ada bahan, ada jurnal yang harus diisi setiap hari. Jadi di identifikasi masalah isinya ya web meeting, kemudian ada diskusi, kemudian ada unggah oleh peserta. Jadi kalau unggah nanti menilai, dan penilaian itu dilakukan oleh dosen ya. Jadi selama pendalaman materi dan pengembangan perangkat, penilaian dilakukan oleh dosen. Nah, jangan lupa Ibu Bapak, setiap kali kegiatan ada daftar hadir yang harus daftar hadir peserta. Jadi di sini nanti tugasnya dari Ibu Bapak dosen adalah mengabsen sebelum pembelajaran ataupun di setelah, monggo. Di setiap kegiatan nanti akan ada daftar hadir dan juga jurnal begitu. Isiannya chatting, semuanya kayak gitulah. Chatting, kemudian web meeting, ada segmen, kemudian ada refleksi. Nah, ini sama, sampai di PPL pun sama, nanti di PPL ya web meeting, kemudian diskusi, dan seterusnya. Okay. Jadi ini saya contohkan untuk membuat web meeting ya. Sebenarnya sudah terbiasa juga sih mungkin Ibu Bapak. Untuk web meeting sendiri nanti ini seperti ini, nanti tampilannya begini, saya contohkan aja di sini. Di sini tinggal klik aja, Ibu Bapak dosen, tinggal di sini di bagian setelan, pilih edit setelan. Kemudian bentar, ini ada yang suaranya masuk. Kemudian di sini ada URL yang harus dimasukkan. Nah, ini URL-nya dari mana? URL-nya adalah dari sini, misalkan di Gmeet begitu. Coba Gmeet, di meeting Google, kemudian tinggal ini rapat, pakai rapat untuk nanti boleh, ini tinggal di copy, tinggal dimasukkan di sini. Bentar, kontrol A. Nah, ini. Nah, nanti tinggal simpan begitu. Tinggal simpan kursus. Atau simpan tampilkan bisa. Kedua-duanya bisa, yang penting disimpan. Nah, kalau sudah nanti tinggal muncul di sini adalah enter the room. Nah, untuk membuat ini, untuk membuat Gmeet itu, pastikan bahwa di sini menggunakan di sini terteranya akun yang nanti akan saya share. Saya kasih satu persatu untuk Ibu Bapak dosen. Jadi nanti biasanya pakai akun mana nih, pakai PPG Upgris biasanya begitu namanya. Harus diganti dulu, baru bisa membuat meeting dan baru bisa untuk merekam. Karena untuk Gmeet sendiri yang bisa merekam yang berbayar, jadi kita langganan berbayar nanti selama pelaksanaan PPG begitu Ibu Bapak. Nah, ini untuk untuk Gmeet-nya. Kemudian ini presensi juga, nanti presensi jangan lupa di sini tinggal masuk saja daftar hadir ini, dipilih. Nah, ini nanti tinggal ini dijalankan karena ini sudah berjalan nih, tandanya sudah berubah begitu. Terus apa lagi ya? Nah,
Untuk jurnal nanti, nah ini di bagian bawah biasanya ini di perangkat coba. Jurnal itu juga ini ada jurnal harian mengajar yang harus diisikan oleh ibu bapak sekalian. Nah ini karena saya admin, saya harus di sini saya yang men-setting ya, jadi tidak bisa mengisi. Coba saya ubah peran dulu. Teacher coba ya. Nah ini nanti seperti ini, tinggal answer the question, kemudian tanggalnya tanggal berapa, terus uraiannya apa saja. Ini aktivitas sehari ya untuk hari itu. Dan ini karena settingannya tidak many, jadi hanya satu kali mengisi. Jadi ibu bapak setiap selesai mohon untuk diisikan jurnal. Nah begitu. Baik, Ibu Bapak yang katanya LMS, saya rasa 5 menit sudah cukup ya. Ini, monggo nanti jika ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, monggo. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Bapak? Katanya LMS? Kayaknya nunggu akun dulu ya Pak Yoyo ya. Biar kita coba-coba dulu nggak apa-apa ya Pak Yoyo ya. Oh, nggih. Sebenarnya akun itu monggo japri ke saya nanti Nggih. saya saya share untuk akunnya. Ya mungkin praktek dulu sendiri nggak apa-apa nggih Pak Yoyo untuk lihat-lihat misalnya. Boleh, boleh. Nanti kalau salah pencet bisa langsung menghubungi Pak Yoyo gitu nggih. Enggak salah pencet Bu, aman. Nggih, ini ada Pak Pramono, monggo Pak Pramono bisa disampaikan. Pak Pramono, raise hand, monggo. Ada yang mau disampaikan mungkin? Mikrofon mati Pak. Oh nggih, di chatting ya. Mikrofon mati Pak. Nggih, gimana ini Pak? Monggo di chat saja nggak apa-apa. Saya kepencet Mas Yoyo. Oh. Oh nggih. Ada yang mau disampaikan mungkin dari Bu Bapak. Nanti sambil jalan enggak apa-apa. Ada admin yang mendampingi dari Ibu Bapak sekalian nanti kok. Aman kayaknya. Ada lagi Ibu Bapak? Kayaknya enggak ada. Pak Aryo ini gimana? Kayaknya sudah enggak itu. Sudah selesai. 5 menit cukup ya Ibu Bapak. Monggo ini kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan dari Ibu Bapak, ini pesannya dari Bu Lis sama Pak Aryo sudah selesai, sudah ditutup sekalian begitu. Jadi gimana nih Pak Pramono, mic-nya udah nyala? Ada yang mau disampaikan atau masih mati Pak? Kayaknya masih mati juga ini. Monggo nanti yang belum punya akun silakan japri ke saya ya, biar saya bisa share untuk akunnya. Kalau tidak ada, terima kasih Ibu Bapak atas partisipasinya. Mudah-mudahan PPG di kategori 2, 1 maupun di Kemenak, di office berjalan dengan baik dan hasil yang baik juga. Saya sudah japri Bu Festi. Oke, nanti saya buka Bu. Saya masih tunggu. Nanti saya share. Oke, ada yang mau disampaikan? Bu Endang? Saya japri langsung saja ke Mas Yoyo. Siap, Bu Endang. Siap, baik, Ibu Bapak, kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, mungkin kegiatan penyegaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan dari saya, dan mungkin nanti saat ini kita tutup ya dengan, karena saya Muslim, yuk kita
sama-sama yang muslim dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End meeting ya, saya end meeting ya. Matur Terima kasih. nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.